Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Dwi Meza. Saya mahasiswi program studi profesi apoteker angkatan 4, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah di industri farmasi dengan dosen pembimbingnya Bapak APT Hayul Fadli, MSI. Pengertian limbah yaitu limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis. Kita masuk ke klasifikasi limbah. Yang pertama yaitu limbah cair. Secara visual dilihat dari warna air, rasa, bau yang ditimbulkan. Lalu secara lab dilihat dari perubahan sifat kimia air. Limbah cair mengandung antibiotik beta-laktam dan non-beta-laktam, serta non-antibiotik. Yang kedua yaitu limbah padat. Diklasifikasikan sebagai limbah padat yang mudah dibakar, kemudian limbah yang sukar dibakar, kemudian limbah padat yang bisa hancur, kemudian limbah padat yang tidak bisa hancur, dan limbah berupa debu. Yang ketiga yaitu limbah gas. Pencemarannya melalui udara, yaitu partikel seperti debu, dan melalui gas. Yang keempat, kebisingan. Berasal dari suara mesin pabrik dan genset. Sumber limbah yang pertama limbah cair. Ada kegiatan produksi dan kegiatan laboratorium. Kalau kegiatan produksi seperti pencucian mesin, alat-alat produksi, pencucian kemasan seperti botol dan baju. Lalu kegiatan laboratorium seperti pencucian alat, sanitasi ruangan, sanitasi karyawan seperti mandi dan cuci tangan. Yang kedua yaitu limbah padat. Ada obat-obat kadaluarsa, kegiatan produksi seperti kegagalan produk, bekas kemasan bahan baku dan kemasan yang rusak. Lalu kegiatan laboratorium seperti sampel kadaluarsa, sisa sampel, dan kegiatan administrasi perkantoran seperti arsip-arsip kadaluarsa. Yang ketiga, limbah gas. Ada kegiatan laboratorium dan kegiatan produksi. Kegiatan laboratorium ini seperti uap asam, gas CO2, dan NH3. Lalu kegiatan produksi seperti proses granulasi, proses pencetakan tablet, proses coating, dan proses masa kapsul. Tujuan pengolahan limbah yaitu untuk mengambil bahan berbahaya yang terdapat di dalamnya dan mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa kimia atau non-kimia yang berbahaya serta beracun. Pemilihan sistem pengolahan air limbah tergantung pada karakteristik air limbah, lalu peraturan yang berlaku, serta kondisi badan air. Kita masuk ke kekuatan air limbah. Parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan air limbah adalah yang pertama BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Yang kedua ada COD, Chemical Oxygen Demand. Yang ketiga ada TSS, Total Suspended Solid. Lalu yang keempat ada bakteri coli. Yang kelima ada pH dan keenam ada suhu. Kita masuk ke proses pengolahan limbah cair. Menurut karakteristiknya ada 3 proses. Yang pertama proses fisika, yang kedua proses kimia, lalu ada proses biologi. Proses fisika ada penyaringan, pengadukan, sedimentasi, serta pengapungan. Penyaringan ini fungsinya untuk memisahkan padatan yang tidak larut. Kalau pengadukan tujuannya agar mempercepat terjadinya reaksi pada saat pencampuran dengan bahan kimia. Lalu sedimentasi itu yaitu pengendapan, dan pengapungan menggunakan pompa kompresor untuk memasukkan udara ke dalam air. Selanjutnya yaitu proses kimia, menggunakan bahan kimia untuk mengurangi zat pencemar dalam limbah. Ada pengendapan menggunakan bahan kimia, lalu netralisasi. Air limbah yang dalam kondisi asam atau basah harus dilakukan netralisasi
sebelum atau sesudah treatment dengan pH 6,5 sampai 8,5. Lalu ada klorinasi. Bakteri patogen dapat dihancurkan dengan klorinasi tergantung temperatur, pH, waktu kontak, dan konsentrasi klor. Lalu ada proses biologi. Dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, alga untuk mengurangi senyawa organik dalam air limbah menjadi senyawa sederhana. Lalu dipengaruhi oleh faktor temperatur, pH air limbah. Lalu ada dengan cara aerob, kolam berbentuk segi empat dan agak dangkal agar sinar matahari sampai ke dasar kolam. Lalu dengan cara anaerob, mengubah bahan limbah menjadi metane dan CO2 dalam keadaan hampa udara dengan kondisi temperatur rendah 10 sampai 30 derajat Celcius. Baik, itu tentang penjelasan pengolahan limbah di industri farmasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.